Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di channel Saren Sonsa. Di sini saya akan menjelaskan berkaitan dengan negara dan konstitusi. Perlu kita ketahui bersama apa itu negara, di mana negara adalah entitas politik yang memiliki variabel tertentu, pemerintahan dan penduduk. Ada beberapa unsur utama negara yang terdiri dari 3 unsur utama, yaitu wilayah, kekuasaan, pemerintahan, dan rakyat. Yang kedua itu apa itu konstitusi. Konstitusi adalah hukum tertinggi yang mengatur cara negara dibentuk, dijalankan, dan diatur. Ada 3 fungsi utama konstitusi. Yang pertama yaitu menetapkan pembagian kekuasaan, yang kedua hak-hak dan warga negara, dan yang ketiga yaitu batas pemerintahan. Ada beberapa jenis konstitusi, yaitu berupa konstitusi tertulis, fleksibel atau kaku, dan bisa juga bersifat monarki atau republik. Di sini ada hubungan antar negara dan konstitusi, yaitu adalah landasan hukum yang memberikan kerangka kerja bagi negara untuk beroperasi, sedangkan negara berfungsi sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam konstitusi. HAM atau hak asasi manusia. Konstitusi seringkali melibatkan perlindungan hak-hak asasi manusia yang memberikan jaminan terhadap kebebasan, hak-hak dan individu. Yang kedua, perubahan konstitusi. Proses untuk membuat konstitusi dapat bervariasi, tetapi umumnya melibatkan prosedur yang lebih sulit daripada mengubah undang-undang biasa. Pentingnya konstitusi bagi negara. Perlu teman-teman ketahui bahwa ada konstitusi itu sangat penting bagi negara, di mana dia memiliki peran krusial dalam menentukan karakter dan fungsi suatu negara. Ada beberapa alasan. Yang pertama yaitu landasan hukum, di mana konstitusi adalah hukum tertinggi di suatu negara. Ia memberikan landasan hukum bagi semua tindakan pemerintahan dan warga negaranya. Yang kedua yaitu pembagian kekuasaan. Di sini konstitusi dapat menetapkan pembagian kekuasaan antar cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang ketiga yaitu perlindungan hak asasi manusia. Di sini konstitusi juga mengandung deklarasi hak atau bagian yang mengakui asasi manusia. Yang keempat yaitu ketertiban hukum, di mana konstitusi memberikan kerangka kerja hukum yang memastikan bahwa aturan prosedur diikuti dengan adil. Ini menciptakan ketertiban hukum yang esensial untuk keadilan dan stabilitas. Perubahan dan kemajuan. Konstitusi biasanya mencakup mekanisme untuk perubahan identitas nasional. Konstitusi mencerminkan nilai-nilai, prinsip, dan aspirasi masyarakat. Yang ketujuh, pencegahan konflik. Dengan memberikan aturan jelas dan hak-hak yang diakui, konstitusi dapat membantu mencegah konflik dan ketidakpastian. Yang kedelapan, legitimasi pemerintahan. Dengan mengikuti prinsip-prinsip konstitusi, pemerintahan menjadi sah dan mendapatkan dukungan masyarakat. Di sini juga ada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi. UUD 1945 adalah konstitusi resmi negara Indonesia. Sebagai konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 yang dapat mengatur dasar hukum negara, menetapkan prinsip-prinsip pemerintahan dan warga negara. Ada beberapa poin-poinnya. Yang pertama yaitu historis atau sejarah, amandemen. Yang ketiga yaitu sumber kedaulatan. Yang keempat, pembagian kekuasaan. Yang kelima, perlindungan hak asasi manusia. Yang keenam, sistem pemerintahan. Dan yang ketujuh, Pancasila. Ada perilaku konstitusi yaitu dapat diidentifikasi. Yang pertama yaitu supremasi hukum. Yang kedua, stabilitas dan kontinuitas. Yang ketiga, perlindungan HAM. Yang keempat, pembagian kekuasaan. Yang kelima, adaptasi terhadap perubahan. Yang keenam, ketidakberpihakan. Yang ketujuh, keberlanjutan. Dan kedelapan, penciptaan identitas nasional. Itu saja penjelasan singkat dari saya. Sekian dan terima kasih. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk kita saling mendukung.